Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Diniati, NIM 35272, kelas BPIB. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai tadaruj dalam berdakwah. Jadi, tadaruj ini berasal dari 3 kata, yaitu dal, ro, dan jim. Dan apabila dibaca dengan harokat fathah yaitu daroja, maka artinya yaitu berjalan dengan perlahan-lahan, seraya merayap atau merangkak karena lemahnya. Intinya itu berangsur-angsur. Nah, apabila dibaca kasroh, itu artinya adalah berjalan tetap pada jalan yang lurus. Sebagaimana Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk mendakwahkan Islam secara bertahap, berangsur-angsur, juga perlahan-lahan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Beliau memberikan pesan sebagai langkah-langkah kebijakan dalam berdakwah. Dalam hadis tersebut berbunyi, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwalama tad'uhum ila ayyuwahidullaha ta'ala fa'ida arafu dalika fa'akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim fa'ida sallau fa'akhbirhum annallaha farada alaihim zakatan fi amwalihim tu'khud min anihim faturaddu ala faqirihim, dan seterusnya, yang artinya adalah sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka tentang mengesahkan Allah. Jika mereka telah mengerti tentang itu, maka ajarkanlah kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakan sholat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Keberangsuran dalam dakwah sebagaimana keberangsuran dalam penurunan syariat Islam telah menjadi kesaksian dan pandangan para sahabat Nabi tentang gradualitas ajaran Islam. Sebagai contoh apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa satu ketika ada orang Irak datang kepada Aisyah meminta catatan Al-Quran untuk ia menyalinya. Aisyah mengatakan kepada orang tersebut, yang artinya, sesungguhnya surat yang pertama-tama turun adalah surat-surat yang pendek yang di dalamnya menerangkan surga dan neraka. Ketika manusia sudah menerima Islam, turunlah tentang halal dan haram. Kalaulah yang pertama turun itu, janganlah kalian minum khamr, niscaya mereka mengatakan, kami tidak akan sekali-kali meninggalkan khamr. Kalaulah turun, jangan sekalian berzina, niscaya mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan zina. Penjelasan Aisyah mengenai poin penting bagi penelusuran konsep tadaruj dalam wahyu ini, bahwa keberangsuran penurunan wahyu berkorelasi dengan kesiapan dan kemantapan iman kaum muslimin. Perubahan substansi hukum meniscayakan kesiapan struktur dan kultur hukum yang baru juga. Akan tetapi karena kekuatan hukum Islam lebih menitik beratkan kepada kesadaran masyarakat hukum, maka yang diutamakan adalah kesiapan dari masyarakat itu sendiri dengan cara menanamkan kesadaran bahwa melaksanakan hukum adalah bukti kepatuhan iman. Keimanan yang mendasar adalah iman kepada Allah sebagai hakim yang hakiki, yang darinya lahir segala hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, kekuatan pelaksanaan hukum pada masyarakat muslim adalah keterikatan iman mereka terhadap keharusan menaati hukum Allah. Nah, sebelum kita melaksanakan dakwah pun, kita terlebih dahulu itu mempunyai planning dalam berdakwahnya. Juga mematuhi prinsip-prinsip tadaruj atau tahapan dalam berdakwah. Terus yang terakhir juga tidak melakukan kedoliman dalam berdakwah. Planning tersebut itu menyangkut merumuskan tujuan dari aktivitas dakwah itu sendiri, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun lengkap rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan dakwah. Nah, dalam planning ini itu terdapat beberapa aspek yang tentunya kita harus pertimbangkan secara matang. Yang pertama itu ada hasil dakwah yang ingin dicapai. Misalkan contoh,
di suatu wilayah itu terdapat kaum muslim yang Islamnya itu masih lemah. Jadi mereka Islam secara KTP, tetapi dalam pelaksanaannya itu belum totalitas. Seperti contohnya mereka tidak melaksanakan sholat, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk tujuan itu sendiri, pastikan seorang dakwah ingin menyadarkan kepada suatu kaum tersebut agar mereka itu Islam bukan hanya KTP-nya, tetapi harus sesuai dengan syariat-syariat, menjalankan syariat dalam Islam tersebut. Terus yang kedua, aspeknya adalah adanya dai atau para juru dakwah yang akan menjalankan. Jadi tentunya sebelum kita memikirkan kita akan berdakwah apa, tentunya kita juga harus memikirkan siapa yang akan mendakwahkan suatu kaum tersebut. Lalu aspek yang ketiga, adanya skala prioritas. Nah, skala prioritas di sini seorang dai itu dengan ikhlas sukarelawan mengutamakan dakwahnya sebagai tujuan apa yang ingin dicapainya, terlebih mengenai beberapa hal, permasalahan atau kesibukan yang sedang dijalani oleh dai tersebut. Terus yang aspek keempat itu adanya metode. Jadi bukan hanya adanya dai terus tujuan dai itu berdakwah apa, tapi juga ada metode-metode bagaimana seorang dai akan menyadarkan suatu masyarakat kaum tersebut agar mereka taat dan menjalankan syariat-syariat Islam. Dai itu juga harus mempersiapkan metode apa yang harus dia ungkapkan, apa yang harus dai tersebut sampaikan kepada objek dari dakwah tersebut. Terus aspek yang terakhir itu adanya materi atau kurikulum dakwah. Dalam materi ini mungkin bisa berisi mengenai hadis-hadis mengapa seorang Islam harus menjalankan syariat agamanya, hukum-hukumnya, kurang lebihnya seperti itu. Selain harus mempersiapkan planning dalam dakwah, kita juga harus mengetahui adanya prinsip tadarruj dalam berdakwah, yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan hakikat syariat kepada manusia secara perlahan, bertahap. Jadi bagi masyarakat awam yang mungkin mereka Islam hanya karena sudah terlahir menjadi Islam, terus secara KTP juga otomatis dia juga menjadi Islam, tapi tanpa dia tahu apa sebenarnya di dalamnya mengenai Islam itu sendiri gitu. Jadi seorang dai juga harus menjelaskan secara perlahan mengenai hakikat syariat, hukum-hukum Islam tersebut, mengenai mengapa Islam itu apa, terus lebih mendalamnya syariat-syariatnya apa yang harus dijalankan, kurang lebihnya seperti itu. Terus yang kedua, tadarruj dalam menyadarkan umat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Setiap kebaikan pasti ada. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya agar berbuat buruk. Jadi setiap agama pasti menginginkan umat-umatnya itu berbuat baik agar mereka kelak juga mendapatkan surga, mendapatkan yang terbaik pula gitu. Nah, selain 2 poin mengenai planning dalam berdakwah, terus tadarruj, prinsip tadarruj dalam berdakwah, ada juga yang terakhir adalah prinsip tidak mendolimi dalam berdakwah. Maksudnya apa? Jadi seorang dai harus adil dalam bersikap dan menjauhi kedoliman. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa, dan waspadalah kamu dalam mengambil harta-harta yang terbaik dari nenek. Kutipan hadis tersebut menekankan bahwa ketika mau mengambil harta yang menjadi kewajiban orang kaya semisal zakat, harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak boleh sampai mendolimi, sehingga yang diambil harus sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Oleh karenanya seorang dai harus adil dalam masalah ini dan meninggalkan sikap kedoliman. Seorang dai pun harus mengimplementasikan apa ilmunya mengenai dalam berdakwah itu kan tidak boleh dengan kata-kata kasar, dengan perilaku yang tidak baik. Intinya itu kan harus pelan-pelan, sabar, dengan kata-kata yang lembut, agar objek dakwahnya itu juga tertarik, terus juga terkesan bahwa apa yang dia bawakan itu emang benar gitu, emang baik dan
patut untuk kita ikuti begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.